Gimana ya? Ini olahraga lagi deh. Buka mulutnya selebar mungkin. Ini. Dipukul selama 5 menit. Habis kamu ngomong A, I, U, O, E. Berkali-kali selama 5 menit. Habis itu kalian ngomong di kamera. Beda. Kalau nggak percaya kamu tag video sebelum A, I, U, O, E. Kamu tag satu, habis itu kamu awal ngomong, itu beda banget. Serius. Saya sebelum masuk sini saya udah kayak gitu dulu. Serius. Kalau nggak mungkin nggak belepotan. Udah pasti lah, udah pasti. Cuma ya aku udah tahu caranya bisa ngapain. Nah makanya buat teman-teman itu penting banget buat kalian. Ya, ingat ya, konsisten, wajib stok konten. Pokoknya kontennya itu minimal stok buat 1 minggu. Mau gimana cara pun stok 1 minggu. Nanti Bang Neo ajarin satu cara buat kalian. Bikin konten gampang kalau punya 2 HP. Udah tahu belum triknya? Nah, cuma gue sih sebenarnya nggak mau kasih tahu gara-gara kode ini buka kartu gue jadi buka sekarang. Ya, ini tag video 2 HP itu boleh. Pakai 2 HP, satu kali tag video. Misal satu kita isi barang nih, isi barang ada 2 HP soal kita sambil ngomong produk kita boleh upload di satu akun. Catat ya, di satu akun. Jangan di akun A. Lu tag di video, buat 2 video 2 HP, lalu upload 2 akun yang berbeda itu nggak boleh. Itu nanti jatuhnya re-upload, kedetek plagiat konten nanti. Tapi kalau kamu upload di akun yang sama nggak apa-apa, aman. Karena aku udah ngelakuin dari tahun 2024. Ya, yang punya 2 HP, kalau yang punya 1 HP, ya derita dulu. Ya, nggak apa-apa, bikin satu-satu dulu. Nah, makanya nanti beli sampai jadi 2 HP-nya. Ya, nggak apa-apa. Ya, stok konten ya, ingat ya. Makanya Bang Neo tuh bisa tag video, sekarang video aku di draft. Nggak main-main guys, gua tuh nggak bercanda, serius. Serius nih, kita ngomong serius aja. Nah, kita buka dulu. Ada berapa sih draftnya Bang Neo di akun pertamanya? Di sini ada 304 konten. Kelihatan nggak nih? Nah, bener nggak? Nah, 304 ya. Di HP adikku ada 300 juga. Ada satu lagi, bentar. Oh bukan, ada di sono. Di HP yang satu ada 200-an. Bayangkan saya udah punya stok konten 800. Sebulan gak bikin konten, aman saya. Serius. Saya mau keluar negeri sebulan, konten saya udah ready semua. 800 konten, satu akun. Belum akun kedua. Kenapa bisa cepat tuh Bang? Ya itu pakai cara curang. Bukan curang sih, itu memang diperbolehkan. Karena yang penting kita tag videonya buat si satu akun itu gak masalah. Karena database-nya itu udah berubah kan, HP 1 sama HP 2 itu udah berubah, gak masalah. Ingat ya, konsisten ya. Tuh. Banyak para pemula tentang film gagal bukan karena mereka tidak bisa, karena mereka tidak konsisten dalam melakukan upload video konten. Kita harus upload video secara rutin, 3-5 per hari buat para pemula. Ya, ingat ya, 3-5. Bang, aku mau brutal dong. Sadarlah, kalian masih pemula, tolonglah, jangan brutal dulu. Kalian bikin konten 2 aja udah mampus-mampusan ibaratnya. Masa iya mau bikin 30 konten sekali upload? Ya jadi apa kontennya? Sampah semua, kata Moroto ya. Sampah katanya, sampah digital. Intinya kita affiliate itu butuh konsisten, sabar, nikmatin kontennya nothing tulus. Dapat alhamdulillah, nggak dapat ya udah nggak apa-apa. Yang penting kalian sudah belajar sesuatu yang tidak pernah kalian lakukan sebelumnya. Contoh sekarang lah, kita ngomong gak usah jauh-jauh. Ibu-ibu di sini kan taunya biasanya di dapur masak, ngurusin anak, kerja-kerja yang dia ngerti, tiba-tiba suruh jadi konten kreator. Gimana perasaannya? Ya kan? Mereka udah berani bikin video, habis itu ngupload di media sosial pula, dilihat sama anak-anak teman sekolahnya. Malu kan biasanya kan? Nah, tapi kalian berani upload, itu udah keren. Nggak sukses pun nggak apa-apa. Bener kan? Ayo di sini siapa kan? Waduh, gue malu diliatin orang. Sama bun, sama. Aku juga diliatin orang, dikata-katain. Mungkin kalian masih penting lah. Aku lebih parah teman-teman. Dulu aku lagi live streaming bikin konten itu disarain sama orang. Cina, sipit, muka babi. Gua sih bodo amat sih. Yang penting apa? Aku kerja, nggak ngegangguin orang, terserah lu ngomong apa. Ya lama-lama, sekarang mana ada berani komen kayak gitu di live aku. Habis dibantai ibu-ibu. Serius, keluar nggak lu? Lu nggak keluar, gua report nih. Buset,
ini buzzer gua keren banget, nggak dibayar nih, keren banget nih. Takut semua, ya keren, pokoknya ibu-ibu keren banget. Ya karena setiap pagi, kenapa aku pagi-pagi nge-live? Karena menurutku pagi-pagi itu otak-otak ibu-ibu tuh lagi encer dibanding sore, karena udah mumet mikirin seharian, dia udah nggak bisa mikir lagi. Nah kalau bapak-bapak itu sukanya selalu malam, makanya bang, live-nya kenapa nggak malam? Orang gua bukan target lu kok, gua targetnya ibu-ibu, biar ibu-ibunya bisa jadi cuan dulu, itu loh, bisa bantu kalian, kenapa enggak gitu loh, ya kan? Kalau pagi-pagi itu ibu-ibu sambil masak, ada lucu banget dia sambil masak, videoin ngetek gua gitu di video. Ini sih keren banget sih. Tapi aku happy kalau misalnya ibu-ibu yang ya sorry ya mohon maaf ya, yang agak lambat pemikirannya di konten kreator, tapi sampai berhasil, itu sebuah kebahagiaan yang nggak bisa diutarakan. Serius. Contoh kayak Jasun Home, Raymond yang mereka itu bisa sukses di TikTok affiliate, membahagiakan keluarganya, itu gue happy banget. Ada satu lagi namanya Uni Rina, dia orang Padang, dia itu hopeless lah, bangkrut usahanya, udah bener-bener habis lah, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Terus lewat tuh video aku di YouTube yang sama kasih solusi, ditontonin sampai habis, dicari TikTok aku, tiap hari pantengin aku, cara ngonten dipelajari. Kemarin dilaporin di video ini, makasih bang, saya udah bisa renovasi rumah. Ini udah bertahun-tahun saya nggak bisa renovasi rumah. Omsetnya 2,3, 2,5. Ini gue bukan ngomong kira, yang kecil kan banyak banget, kan nggak perlu ngomong lah. Yang kecil 500 juta, 3 juta tuh banyak banget. Ada satu namanya Mama Zio. Mama Zio ini, dia kan jual susu anak kan, jual susu anak. Digabung di agensiku, ini nggak apa-apa ya, nggak harus didapatku ya agensi itu. Yang penting kalian punya agensi ya, di Messi Affiliate juga punya agensi. Karena aku sama sama Adit tuh nggak ada masalah. Kalau sama yang satunya ya ada masalah aku. Ya, dia join ke aku, benar-benar komisinya itu di bawah 10 juta. Dia punya anak 3. Siapa bilang punya anak 3 nggak bisa sukses di TikTok? Bisa kok. Ada kecil-kecil, serius kecil-kecil. Wah, gua ketemu dia. Kak, serius anaknya kayak gini? Iya. Bisa live? Ya, nunggu tidur, ngumpet-ngumpet. Bulan kemarin kalau nggak salah 1 M dia. Tapi kita support dia kan, dia kan rajin live, kita support iklan, naikin live dia, benar-benar kita support sampai dia jadi. Alhamdulillah, dari keluarga kecil, suami kerja serabutan, bisa bantu suaminya. Wah itu pahala aku tuh, makanya ngalir terus ke aku nih, bantuin orang-orang tapi nggak ngarap sesuatu gitu. Saya bilang sama orang-orang, kalian nggak usah ngomong apa-apa, nggak usah ngomong karena Bang Nio kalian berhasil, nggak perlu. Kalau ketemuku mau traktir minum es teh tawar aja udah cukup kok. Gak apa-apa. Gua nggak butuh. Gua tuh pengen kayak memberikan rezeki lah, bantu teman-teman, kasih informasi supaya kalian tuh harus ngapain, itu loh. Mulai dari sekarang, benar-benar kayak ibu-ibu lah, jangan terlalu berharap dulu mau dapat sekian. Benar-benar ya udah, nothing tulus aja gitu loh. Kalau nothing tulus kita itu nggak beban gitu loh. Kalau apalagi kalau ini nggak ada cewek-cewek, aman ibu-ibu semua sini. Biasa kan kalau cewek-cewek, wah bulan depan gua kalau dapat TikTok affiliate, gua pengen beli iPhone, udah selesai, udah nggak dapat. Karena motivasinya udah salah sebenarnya. Tapi motivasinya ada benar, ya udah gua jalanin aja, dapat syukur 10.000 hari ini, ya udah berarti rezekiku 10.000 gitu loh. Intinya gitu, ya. Paham ya teman-teman ya? Yang pertama apa? Belajar public speaking. Ingat ya, pulang dari sekarang cari di YouTube, cari Hendra Satio, cari belajar cara ngomongnya gimana, belajar ngomong depan kamera. Yang kedua, storybook itu kalau kalian punya uang beli, nggak, yang sudah jual nggak perlu lagi. Yang penting kalian dapat update. Sebenarnya tanpa beli storybook pun bisa, karena kan aku juga sharing pengalaman setiap hari, tiap pagi kasih ilmu ke kalian. Yang penting kalian rajin nongkrong aja di live aku, rajin diomelin aja udah, ya. Kedua, ketiga, strategi ATM konten orang, nggak usah mikir pusing-pusing. Yang keempat, konsisten. Paham ya teman-teman ya? Hari ini gue gak mau kasih banyak-banyak, biar kalian pulang cukup bawa 4 poin ini, ya. Nanti kalian renungkan, benar nggak aku ngomong. Ini bukan hanya buat pemula ya,
Tapi buat yang lama-lama juga harus dipakai loh ini. Kadang-kala yang sudah lama itu merasa hebat, merasa udah nggak perlu ATM konten orang lagi. Saya, Bang Berto, Hendra Satrio itu masih ngontennya ATM konten orang. Tapi bukan ketik plug, benar-benar yang ngonten ya kita lakukan kayak ya sewajarnya kita improvisasi lagi konten-kontennya gitu. Oke teman-teman? Ya, buat ini kan masih lama nih. Kita kasih pertanyaan-pertanyaan. Pikir baik-baik ya, kamu tanyakan ya, satu orang maksimal cuma boleh 2, biar cepat. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi kita masuk ke sesi pertanyaan ya, Ya, jadi boleh diacungkan tangannya mungkin dari yang Bapak-Bapak dulu, diturunkan dulu Bapak. Saya hitung dari 1, 2, 3. Oke, yang belakang. Gak usah takut, tanya aja, mumpung saya di sini, gratis kok, nggak bayar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini sekalian di video kan di depan aja bertanya biar boleh, aman. Ya. Saya penggemar Bang udah lama. Terima kasih. Sering nanya, walaupun saya masih belajar sekitar 3 bulan. 3 bulan. Terus belajar dari Bang Neo, dari Bang Sopang juga. Oke. Dari Bang Leo juga. Ya, Kita belajar yang khusus lah gitu. Ya. Nah, intinya Tapi pesan aku, pilih salah satu. Kalau kebanyakan ya teman-teman yang catat ya. Makanya kenapa kemarin aku ada 4 orang yang bisa gue contek, tapi gue pilihnya Bang Berto pasang kacamata kuda, yang orang udah sukses kita ikutin. Aku saya 3. 1 buat seller, kedua buat afiliat, saya Bang Neo nanti insya Allah. Siap. Insya Allah akan Boleh. saya kejar. Saya Oke. pede, optimis. Oke. Tahun depan saya harus dapat 10 miliar. Amin. Amin. Ya. Satu, saya pede. Kedua, insya Allah one take oke dimana Oke. Karena ngebacot saya udah tiap hari Oke. di offline gitu, di offline. Jadi Siap. saya praktekkan di online kalau belajar gaptek. Baik. Saya sering nanya sama anak-anak gitu. Ya. Terus pertanyaan saya mungkin 1 wajib di follow saya Bang. Biar saya Ya. lebih semangat ya. Boleh, aman. Ya. Kedua ya insya Allah kalau Abang mampir ke tempat saya akan lebih bangga lagi. Nanti dikasih apa? Insya Allah. Ketiga, Ya. Nggak jamin hari ini ya. Ini kalau habis selesai gacha langsung hilang saya. Saya tinggal di Bandung Timur. Hah? Di Bandung Timur. Boleh. Nanti Di next Bandung aku Timur. pakai space affiliate. Mungkin habis Idul Fitri. Nanti aku ke space affiliate kalau teman-teman mau gabung. Nanti mungkin aku bawa beberapa teman. Salah satu mungkin Kos Busur. Mau aku ajak ke space affiliate buat ngajarin kalian ngomong di depan kamera tuh nggak gaku kangeonya. Nanti kalian bisa belajar sama beliau. Ya. Pertama konten istri saya, anak saya ngetawain. Sekarang alhamdulillah nyupport. Sampai anak saya membeliin iPhone, padahal HP saya jelek. Iya. Alhamdulillah. Ya. Selanjutnya ya tolong bantu saya lah biar banyak pengikutnya, follow ya sama semuanya. Karena saya baru 1.500 baru sedikit. Gini. Nih, gue garis bawahi semua teman-teman ya. Biar kalian tuh nggak motivasinya ke follower terus ya. Follower tidak menentukan penjualan di akun kalian. Follow dikit belum tentu nggak bisa menjual barang. Follower banyak belum tentu bisa menjual barang. Paham nggak di sini? Kalian boleh buka HP kalian, coba cek. Aku kan saya buka data buat kalian nonton. Yang nonton saya setiap pagi siapa? Coba angkat tangan. Oke. Pernah nggak Bang Neo buka data buat kalian lihat? Yang beli itu siapa? Non follower itu 90%. Jadi follower kalian butuhnya berapa? Berapa? Kalau aku penting, follow aku. Jadi aku dia di database buat endorsan. Tapi kalau kita masih follower kecil, bukan ke bisa jualan, bisa. Fokus ke jualan, bukan fokus ke follower. Yang penting keranjang udah nongol, gas. Gasken. Ya, kalau fokus ke follower, konten yang nggak bergerak sama aja Pak. Sekarang Bapak beli satu akun 1 juta follower. Kalau bapaknya nggak mampu jualan, sama aja gak ada gunanya. Ya toh? Bener ya? Jadi follower itu bukan prioritas nomor 1. Tapi buat aku sebagai yang udah dikenal orang, yang suka di endorse, itu bisa jadi nilai plus buat aku, naikin red card.
Dari 1 juta, sekarang akurat katanya kan 2,5 juta satu video. Ya kan? Enak loh dengarnya 2,5 juta sevideo, tapi dikerjain pala pusing. Ya, gitu Pak. Jangan fokus ke follower. Jadi fokus. Fokus cara bikin konten yang bagus itu gimana? Kayak tadi bilang apa? Ada value-nya. Pertama, belajar public speaking, lancarin dulu ngomong depan umum. Ya, ngomong depan sama orang tuh jangan takut. Beda lo ngomong depan kayak gini ada orangnya lo. Lo coba ngomong kamera. Itu masih imajinasi kita. Jujur Pak, ya aku punya temen, dia ngomong depan orang kayak ginian itu makanan dia tiap hari. Saat ngomong di depan kamera, nggak ada orang, objeknya nggak ada. Kamu tuh ngomong sendiri gitu loh, tapi imajinasinya mesti jalan. Bukan tembus pandang lagi, tapi seolah-olah kita itu ngomong sama orang, penyampai itu terus nyampai ke sono gitu loh. Nah itu yang berat banget, nah makanya bilang harus belajar ngomong, public speaking, dilancarin, itu yang paling penting. Barakallah, terima kasih banyak. Oke? Ya. Barakallah. Ya. Itu. Paham ya teman-teman ya? Mulai sekarang follower akan bertambah kalau video kalian ada yang FYP. Gak usah disuruh orang follow kalian. Kalau video kalian biasa-biasa aja, percuma di unfollow juga. Serius. Bang dia tiap hari aja di unfollow ratusan orang kok biasa aja. Jadi fokus aku tuh buat follower. Ya kalau ditambah ya alhamdulillah, nggak ya udah nggak apa-apa gitu. Ya, lanjut. Oke, baik, sekarang ke ibu-ibunya, boleh turunkan tangan dulu Ibu. Turunkan dulu, sabar Bu. 1, 2, 3. Boleh Bu yang ini. Boleh di atas juga lah sekalian. Nah, biar kelihatan lebih keren dikit lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dengan Oya dari Bogor. Ah, Bogor ke sini? Iya. Keren. demi belajar. Oh harus, kan ada peribahasa kan, kejarlah ilmu sebanyak mungkin. Iya betul Kak. Supaya nanti gampang. Oke. Pertanyaan saya gini, banyak konten kreator itu jadi buat apa sih, mereka itu nggak konten secara live gitu ya, cuma foto aja, cuma dia ngasih hook dan apa sih CTA-nya. Nah dari situ dia ngambil di komen-komen itu pelajaran. Jadi Masih gimana? nih misalnya nih saya lihat dari Facebook itu dia cuma foto-foto dirinya doang, tapi di situ ada hooknya. Kamu mau monetisasi nggak gitu? Hooknya gitu. Tapi entar di komennya itu entar dia kasih begini loh caranya kalau misalnya mau monetisasi gitu. Join kelas. Iya, enggak mau join kelas. Cuma dia kasih ilmunya di komen. Nah, jadi dia nggak public speaking. Cuman itu follower maksudnya itunya banyak yang FYP gitu. Dapat duit nggak? Dapat. Ada keranjangnya? Nah, iya ada keranjangnya. Di Facebook? Di Facebook. Dari siapa itu? Siapa? Saya lihat dia orang pasti orang kayak orang Indonesia. Facebook itu memang sudah bisa sematin keranjang kuning, tapi pakai linknya di Shopee. Iya. Ya, Facebook, IG, YouTube itu semua pakai linknya IG, itu bisa. Nah itu kan memang kalau kita kan sekarang bicaranya di TikTok affiliate, kita nggak ngomong ke platform sebelah. Kalau sebelah mah terserah mereka mau gimana. Enggak, permasalahan saya gini kok. Itu apakah kita bisa seperti mereka? Maksudnya kan kata apa yang tadi bisa ATM gitu kan ya? Apakah Gini, itu bisa kita sekarang aku tanya, Bunda itu mau uploadnya di mana dulu? Saya mau di TikTok juga seperti mereka gitu. Kalau di TikTok, ya aku sampaikan lu ikutin pola ini. Tapi kalau di platform sebelah terserah. Oh, gitu. Kalau mau tempel foto aja, kalau ada mau beli silakan. Ya kan itu kan beda peraturan. Iya. TikTok itu sekarang kan gencar banget. Salah, yang nggak salah aja disalah gitu loh. Suka kena pelanggaran kan? Kayak Kos Kusun kemarin tiba-tiba akunnya di ban 24 poin. Langsung hilang. Sakit kepala. Oh gitu. Karena dia nggak salah kan, dia ngomong apa? Pelanggarannya konten tidak interaktif, konten resolusi rendah. Orang konten tampil muka, ngomong, menjelaskan produk, resolusinya bagus, kena sasaran. Karena peraturan
AI-nya yang menseleksi kan, dia kena gitu loh. Kalau Facebook memang boleh, tinggal foto tempelin kasih tulisan selesai. Ada yang beli syukur gak udah gitu loh. Iya. Kan penghuni kan ibu-ibu semua sekarang Facebook. Kebanyakan, termasuk aku juga orang anak Facebook. Kenapa aku di Facebook benci banget sama TikTok dulu. Karena TikTok tuh goyang-goyang gak jelas kan. Pokoknya nggak jelas lah, pokoknya intinya aku nggak suka banget. Tapi ujung-ujungnya aku cari duit di TikTok. Oh gitu. Ya Jadi kan? kita harus mencari satu platform yang khusus buat. Iya, makanya aku tanya bundanya mau di mana? Oh, Mau di gitu. Shopee kan? Di Shopee tuh nggak terlalu ketat. Tapi ingat di Shopee tuh nggak boleh ngomong keranjang kuning, udah pasti ke ban akunnya. Kalau di Facebook itu kan masih platform kayak media sosial, cuma dia memberikan Meta kita ngomong Meta lah. Meta itu kan platformnya media sosial kayak IG kan bisa semakin keranjang sekarang kan. Tapi IG itu kan tempatnya para orang yang lebih high class kan. Iya. Kalau Facebook kan buat kita yang Orang tua yang gitu. biasa-biasa ngalor ngidul simpan foto segala macam kan. Iya. Kalau di IG itu lebih tinggi lah kelasnya. Nah di influencer yang pakai. Kalau aku jujur aku nggak kuat sama di IG, nggak ngerti saya. Bukan nggak ngerti tapi malas belajar, udah capek otak saya. Jadi itu bisa semakin keranjang, tapi di IG itu semakin keranjang langsung nggak ada yang beli. Nah teman-teman kita itu pakai platform yang ketiga kayak ManyChat yang balas auto checknya otomatis. Itu bayar sebulan 200.000 kalau nggak salah. Nah ibu mau cari mana? Mau di Shopee kayak, mau di TikTok. Tapi intinya hari ini aku bahas di TikTok. TikTok cara kerja begini, nggak bisa sembarangan. Karena ya peraturannya makin hari makin kayak nggak jelas banget, kepala saya mau pecah. Belajar terus. Oke. Heeh. Terima kasih kok. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang ke yang bapak-bapak dan kakaknya. Boleh ajukan tangan 1, 2, 3. Oh, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hendy dari Cikarang, Bekasi. Oke. Oke, akun saya HDHD. HDHD. Iya. Kenapa jadi HDHD? Biar jernih ya. Nama itu doa, HD itu baik. Oh gitu. Baik. Gini kok, setelah saya amatin, sebenarnya Corneo ini kalau buat konten itu durasi berapa lama, dan untuk pemula itu terbaiknya durasinya yang berapa lama kok? Oke, bentar. Ada tisu nggak sini? Itu aja sih kok. Terima kasih. Boleh, bentar. Saya harus pakai barang biar kalian itu paham. Nggak usah banyak, selembar aja nggak apa-apa. Kalau aku bikin konten ya, durasi aku tuh beda-beda. Jadi tergantung produk yang mau kita jual. Paham ya? Iya. Aku contoh ya. Ini di tangan saya ini adalah band, Huawei band. Berarti kalau gua ngomong ini bandnya bagus ya, keren banget. Kalau kalian mau cek di keranjang ya, harga 500 ribuan. Kira-kira orang mau beli nggak? Kenapa? Hah? Oh, jadi butuh dijelasin speknya. Oh, oke, satu. Mana tisunya? Ada, sini. Ah, tisu. Nih, pinjam dulu ya, maaf ya. Bun, aku sorry. Bun, aku nemu tisu nih. Harganya 10 pack, nggak nyampe 50 ribu. Mumpung lagi promo. Kalau kalian mau, buruan cek. Buat kalian yang suka boros tisu. Selesai. Beli nggak? Kenapa? Hah? Murah kan? Perlu nggak Bang Nio jelasin speknya, terbuat dari mana? Ini bisa jadi, perlu nggak? Paham? Sesuai kebutuhan aja ya. Sesuai produk. Produk dan siap jual gitu ya. Ada produk yang perlu panjang lebar, ada produk yang nggak perlu panjang lebar. Ingat ya, jadi nggak ada kepastian durasinya mau berapa. Lo bikin konten tergantung produk kalian pegang apa. Botol minum, bisa tumbler. Jelasin, ini pakai stainless sus 304, depannya kayak gini, kapasitasnya berapa. Orang lo tahu, 30 detik, 40 detik selesai. Tapi kalau udah smartwatch band kayak gini ya,
1 menit aja gak cukup. Fiturnya apa, ada jam tidur, mesti jelasin, ya kan? Nah, kalau aku jelasin jaket ini, aku pakai, kalau dipakai kayak gini loh, tapak belakang begini, bahannya kayak gini, kalau dipakai ukurannya berapa, segala macam, terbuat dari apa, sablonnya kayak gimana, itu minimal 50 detik, minimal. Jadi nggak ada patokan ya teman-teman ya, bikin konten itu berapa detik ya, mau pemula, mau suhu, sama saja. Itu ada penjelasan di produk itu. Jadi kalau produk yang nggak perlu dijelasin fitur, ya udah selesai kelas. Nah contoh kayak tisu ini, nggak usah kasih tahu, tisu ini terbuat dari pohon ini, prosesnya begini, kenapa dia bisa putih, kenapa bisa ini, nggak usah, kelamaan. Ibu-ibu butuhnya apa? 10 pack harganya 50.000, beli dia selesai. Serius? Nih, terima kasih. Setuju ya? Setuju. Ya, sekarang kontennya susah nggak? Jadi itu namanya kreatif. Jangan kalian pukul rata cara ngonten. Oh, si itu ngomongnya ngonten maksimal 40 detik, nggak boleh lebih. Lo ketemu barang yang butuh fitur kayak gini ngomong, selesai, nggak akan beli. Orang cuma lewat video kamu itu cuma jadi bumper buat orang. Gitu loh. Paham ya? Nah, paham dong, harus paham. Kalau nggak paham, udah kita ulang lagi nanti. Oke. Ya, oke. Terima kasih Corneo. Sama-sama. Jadi paham saya ATM-nya Pak. Hah? ATM-nya jadi paham Pak. Jadi Paham, ya? kalau kita naikin video benar-benar aman tapi mencekam. Betul. Harus nakut-nakutin orang. Oke, Masya Allah, aman tuh. Baik, sekarang ke ibu-ibu dan teteh-teteh ya, boleh ya turunkan dulu tangannya, dihitung dulu 1, 2, 3. Oke, ibu di depan, Masya Allah. Masya Allah. Kasih yang galak dikit, Bun. Duduk aja. Nggak apa-apa. Tapi yang galak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Tria dari Bandung Timur. Saya mau nanya untuk video. Nah, saya kan pernah ada video jual pengerik kapalan kaki. Tanpa penjelasan, tanpa voice over, terus saya cuma cantumin mengerjakan sesuatu harus pakai hati, hasilnya akan bagus gitu. Dan lumayan ada penjualan juga, malah banyak gitu. Tapi ada juga yang video saya tampak muka, baceprot kaditu kadieu gitu ya. Terus tapi malah nggak ada penjualan gitu. Itu gimana tuh mensiasatinya? Atau memang tergantung produknya juga atau bagaimana? Gini, TikTok itu misteri. Makanya kalau ada yang berani bilang, oh kalau kalian mau tahu videonya FYP, nih belajar sama gua, kok bayar 10 juta juga apa-apa asal kasih tahu buat triknya FYP. Video yang ada keranjang kuning, gak ada yang tahu. Kalau video yang tidak ada keranjang kuning, semua video aku bisa bikin di FYP. Itu gampang. Ya, kalau ada ngaku-ngaku spesialis FYP di keranjang kuning, bayar Bun, gak apa-apa, belajar sama dia. Gini, yang tadi bilang kan, kenapa video yang nggak ngomong apa-apa, cuma kasih tulisan tapi bisa FYP? Pertanyaan saya, dari 10.000 video, berapa video kayak gitu bisa FYP? Enggak semua. Mungkin ibu bisa FYP itu karena musiknya yang kebetulan lagi bagus, kemudian lewat dan ada yang beli, maka video ini sebar terus. Durasinya juga pendek, atensinya juga tinggi, makanya video kamu di-up terus. Tapi karena video kamu nggak ada kata-kata apa-apa, ya belinya ya udah segitu aja. Coba kalau videonya ada ngomong, ada menjelaskan produk, pas video kamu lagi FYP, itu penjualan lebih banyak dari itu. Jadi jangan dipatokin, oh gue bikin video nggak pakai ngomong, cuma tulisan bisa FYP. Coba bikin aja lah sekarang, FYP pasti di ban. Makanya kalau kalian sekarang bikin konten yang nggak tampil muka, cuma kasih foto, goyang-goyang, kasih musik, berdoa videonya nggak FYP. Sekali FYP akunmu melayang. Saya berani pastikan itu, karena TikTok tuh udah melarang keras. Poinnya dikasih 1.000 kan? Ayo sini siapa poinnya masih di bawah 200? Ada nggak di bawah 200?
Gak apa-apa, gak ada yang marah kok. Itu kan ngumpulin poinnya susah banget kan. Satu minggu tuh maksimal cuma dapat 10 poin. Dari konten, dari akun kamu minimal 50 penjualan. Itu baru bisa tambah poin. Nah poin makin tinggi, traffic akun kita makin tinggi. Itu udah dipastikan. Nah mulai sekarang kenapa dia pakai sistem poin? Ya karena dia mau habisin konten-konten yang tempel-tempel, goyang-goyang tanpa ngomong apa-apa, tanpa apa? Interaktif. Makanya kemarin tuh sempat ribut sama orang lagi kan. Kalian paham gak sih interaktif sama interaksi itu apa? Ngomong apa dia? Butuh like, comment, share, simpen. Aduh, kalah sama bapak-bapak yang lulusan SD. Interaktif itu apa? Menjelaskan produk, kasih tahu fungsinya apa, cara pakai gimana, itu interaktif. TikTok itu memaksa kalian untuk menjelaskan produk. Gak apa-apa, kalian gak tampil wajah gak apa-apa. Gak harus tampil wajah kok. Aku bisa bikin konten tanpa wajah kayak gini doang, ngomong tapi saya menjelaskan produknya. Sambil aku pegang-pegang, ini produknya kayak gini loh, bagus banget. Tanpa tatap muka, FYP kok. Aku banyak video kayak gitu FYP, nonton bahkan puluhan juta view-nya. Bisa. Di-ban kan? Enggak, karena aku masih tetap menjelaskan produknya. Itu paling penting. Gak tampil muka gak apa-apa. Yang penting menjelaskan, interaktif. Di situ pun ada contoh-contoh. Jangan interaksi. Wah sebel banget ada satu cewek tuh. Baru keluar peraturan langsung bikin konten. Wah sekarang TikTok makin susah nih, begini. Harus dapat like, comment, share. Langsung tepuk jidat saya. Apa lagi ini orang? Jujur, interaktif bukan interaksi. Catat ya. Siapa nih ngomong? 1 minggu kedeteksi 5 video yang tidak interaktif. Ingat ya, interaktif bukan interaksi. Maka video berikutnya, akun berikutnya kita upload video, maksimal itu cuma bisa 7 video, 1 hari cuma bisa 1. Kedeteksi, ingat, kedeteksi 5 video yang tidak interaktif pada minggu ini, maka minggu depan kalian uploadnya cuma bisa 1 video sehari. Itu. Ingat ya, interaksi, bukan interaksi, interaktif. Kan yang bisa banget harus ada like, comment, share. Berarti TikTok itu pilih kasih. Kenapa Bang Bono bisa ngomong pilih kasih? Kalau begitu caranya, enakan gua dong. Kalian yang semua yang punya dana pas-pasan, ya pusing dong. Semua kalau misalnya ngomongnya harus ada like, comment, share. Semua video gua iklanin, selesai urusan gua. Kan butuhnya like, comment, share. Ya kan? Selesai tugas aku. Berarti TikTok itu cuma buat orang kaya dong, buat orang yang punya duit bisa jalan. Gimana kalau emak-emak yang lain mau ngonten? Gak bisa dong. Nah di situ menjelaskan interaktif. Terus ada ngomong, tuh panutan siapa nih si Leo ngomong apa? Oh jangan upload konten banyak-banyak, dia nyenggol gua mulu, gua 30 konten nih. Sehari sekarang cuma boleh 1-3 konten. Jangan kebanyakan nanti kalian kena ban begini bla bla bla. Dalam hati gua, lu ini udah kau gede, kenapa lu ngomong kayak gini? Kan nyesatin banget. Logikanya begini ya bunda-bunda, bapak-bapak ya. Ini aku cerita sedikit. Bang Neo setiap hari itu sampel gratis datang ke rumah, minimal 5-10 sampel gratis di rumahku. Kalau misalnya sehari 1 konten, kira-kira kapan kelarnya sampel aku? Kapan kelarnya? Sehari 1. Dibatasin. Itu poin pertama. Yang kedua saya berbicara, TikTok itu butuh namanya distribusi konten. Konten itu adalah mendatangkan traffic supaya penjualan di perputaran di TikTok itu gede. Penghasilan TikTok itu kalau ada penjualan gede di dalam aplikasi TikTok kan dapat cuan. Fee-nya kan potongannya berapa? Sekarang berapa persen? 20 ya? 20% bukan, maksudnya yang seller dipotong berapa persen? Ada yang jadi seller ya sih? Berapa? 17%. Bayangkan kalau distribusi kontennya dikit, maka perputarannya kalau pelan, TikTok kan rugi. Logikanya begitu. Yang ketiga, TikTok pakai apa sekarang? Semua seller harus pakai apa? GMV-Max. Dipaksa. Sekarang logikanya gini, secara tidak langsung, kalau lu udah tembak GMV-Max di seller, butuhnya apa? Konten. Kalau kontennya dikit, nggak bisa dong makan GMV-Max-nya.
Kalau makan game feedbacknya pelan, ya rugi siapa? TikTok. Iya dong. Kamu kan top up dari TikTok dapat itunya. Top up berapa juta masukin. Kalau makannya pelan, yang rugi siapa? TikTok. Nggak masuk logika. Kalau TikTok ngelarang kita ambil konten banyak. Enggak, benar-benar di otak aku itu ya 2 minggu ya bunda-bunda aku baca bolak-balik kayak orang tolol. Pelajari maksudnya apa ini gitu loh. Tapi habis itu aku simpulkan, makanya aku berani debat sama orang TikTok. Sampai mereka itu, oh iya ya. Aku salah satu orang, ya kalau di ngomong sih gue antagonis lah orang TikTok. Gue suka kayak frontal sama mereka kalau meeting. Kalau yang lain kan iya aja, manut-manut. Gue mah enggak. Kita ngomong realita, ngomong secara logika gitu loh. Jangan semua iyain sama mereka. Mereka belum tentu benar. Mereka tuh makan nasi bisa salah juga kok gitu loh. Paham ya sini ya? Jadi tetap bikin konten interaktif. Catat ya, interaktif, bukan interaksi. Ya butuhnya apa? Ngomong di produk-produknya, menjelaskan produk, detail produknya. Oke, udah? Paham ya? Nah, panjang lebar kan? Interaktif pakai tulisan bisa? Interaktif nggak bisa pakai tulisan. Harus tulisan ya? Harus bicara. Dan megang produknya sambil ngomong, ya. Siap. Baik, dari bapak-bapak boleh hitungan ketiga acungkan tangannya. 1, 2, 3. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Asral Ko dari Bandung Barat. Ini saya mau tanya tentang storybook tadi. Sebab kan storybook ya, itu menjadi arah Tombek menjadi seorang affiliate. Jadi itu gimana cara mendapatkannya storybook tersebut? Kenal sama Bang Adli kan? Adli Hibatul. Enggak. Oke. Nanti bisa bantu, coba buka HP. Cerita Adli di situ tulisannya. Itu dia komplit banget dan kamu bisa pelajari, dan dia itu wah luar biasa banget sih. Itu salah satu temen yang biasa kita ngobrol bareng lah. Cerita Adli, 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 cerita ADLI, ada? Iya betul, coba kasih lihat. Itu ilmunya banyak banget. Dulu dia nggak mau cerita-cerita pengalaman di Tito Affiliate karena kita paksa untuk dia cerita. Mau nggak mau dia kebablasan. Dia kan setiap hari live, tontonin aja. Banyak kok ilmunya. Bang Berto, Bang Adi, tontonin aja. Ya? Terima kasih kok ya. Sama-sama. Ayo ibu-ibu, jangan Dari malu-malu. ibu-ibu. Tanya, mumpung saya di sini nih. Nah, betul. Hmm. Boleh, Pak. Mau tanya, dari minimal kan sampai 5 konten. Gimana? Astagfirullahaladzim. Baterai habis ya? Bentar. Untuk konten yang kita buat kan pemula 3 sampai Iya. Gini, kalau aku bisa contoh, kamu mau 3-nya keranjang kuning, 2-nya nggak keranjang kuning boleh. Tapi ingat, tidak semua orang bisa bikin video keranjang kuning dan nggak non keranjang kuning. Karena 2 hal yang berbeda. Video keranjang kuning kita tuh fokus ke produk, menjelaskan produk. Video yang bukan keranjang kuning, lu mau cerita diri kita, gua ngapain hari ini, orang nggak peduli. Nah, yang paling bagus biasanya ya, kalau aku ya, nimbrung kayak orang-orang yang lagi viral. Kita emosi nih, marah juga, ikut marah. Tapi sebelum bikin konten, baca dulu komen, ini pro kemana dulu. Jangan yang pro-nya sebelah A, lu hajar ke A, jangan. Jadi kita harus pro yang itu yang negatifnya lebih dikit, biar kamu nggak kena mental. Kalau aku kebalik, yang pro-nya lebih dikit, wah hajar yang sebelah sana biar orang komennya lebih cepat. Jadi bikin konten non keranjang kuning itu susah banget, nggak segampang kayak mau bercerita tentang
tentang diri kita, my life apa sih yang biasa bikin kata my life ya. Nggak ada orang mau denger kita bukan siapa-siapa kecuali kalau udah gede. Orang Bang Neo aja ngomong aja orang nggak peduli, apalagi kita ibaratnya belum punya follower banyak, wah lebih dipandang rendah lah. Tapi kalau aku boleh jujur, fokus aja kayak keran yang kuning. Tapi kontennya yang tadi aku cerita, ikutin ada, nanti aku kasih tahu lah, ada 3 yang rekomendasi buat kalian bisa ikutin buat ibu-ibu lah. Jasun Home, Jaja Daskor Home, sama Hype Mom Store. 3 orang itu power banget buat kalian ikutin. Dan barangnya pun semua kurang lebih kayak kalian bawa kok, home living, rumah tangga, gitu loh. Ya. Aku tanya sama kamu, misalnya contoh nih sekarang. Orang ke mall, itu tempat belanja bukan mall? Tempat belanja kan? Orang ke mall 10.000, kira-kira yang belanja lebih banyak atau yang jalan-jalan lebih banyak? Jalan-jalan. Selesai. Jawabannya itu. Paham ya? Tapi kalau orang ke pasar, ada nggak orang, gue bosen nih, gue jalan-jalan ke pasar dulu. Ada nggak? Nggak ada sedikit. Ngapain orang ke pasar? Cuma cari hiburan di pasar, apa yang dicari? Pasti belanja dong. Nah itu masih dibedakan. Jadi view kecil, view berapa? 200, 100-an lebih. Aku tanya sama kamu, 100 orang, ini kurang lebih hampir 100 orang ya, enggak ada. Lu undang ke rumah kamu banyak apa dikit? Ya udah. Kalau nggak ada beli bang, gimana bang? Ya berarti produk lu yang nggak mendukung, itu loh. Bukan orang nggak mau beli, lah orang dia nggak butuh ngapain dia beli produk itu? Misal contoh nih, kamu punya hijab, lu bikin hijab nih, tapi yang nontonnya bapak-bapak, ngapain dia beli hijab? Ya kan? Gak masuk akal kan? Jarang lo bapak-bapak beli hijab buat istri lo, jangan bohong ya. Jarang ya, kayaknya hampir nggak ada. Kalau ibu-ibu beli celana dalam buat bapak-bapak sering, benar kan? Iya, kalau udah lihat celana dalam bapaknya udah robek, wah ini kasihan nih suami gue udah robek nih, pasti istri yang beli. Kan logikanya begitu. Sebenarnya kalian tuh bisa melihat ya, keseharian kita sama di afiliator kurang lebih gak jauh beda. Orang itu di TikTok itu cuma buat cari hiburan. Lu suguhin makan, beli, pusing orang serius. Ya, jangan. Oke? Paham ya? Oke, sekarang diri bapak-bapak atau kakaknya jangan. Oke, baik dari yang belakang tadi. Tapi pertanyaan teman-teman ya aku jawab, kalian juga itu semua bisa dipelajari juga ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Bang Neo. Siang. Terima kasih Bang atas waktunya. Ini Bang, saya ada dua pertanyaan. Pertama, mulai bulan ini kayaknya saya perhatiin untuk distribusi konten di TikTok kayak agak lama Bang ya, view-nya kayaknya nggak langsung naik gitu. Ya kan kalau kita habis posting langsung ada 10-20 naik gitu Bang. Tapi sekarang kayak lama banget. Kadang 1, 2, 3 itu sejam 2 jam baru kelihatan view-nya Bang. Di bulan apa? Januari? Bulan Februari inilah yang saya rasain. Januari kemarin masih lumayan Bang. Sekarang setelah ada kebijakan baru itu kan, jadi kayaknya pengaruhnya atau gimana Bang? Mungkin dari Bangnya ada informasi dari Orda lah. Yang kedua ini Bang, terkait satu dulu Bang. Satu dulu, aku jawab dulu. Biasa, nggak bisa ingat 2 pertanyaan sekaligus. Enggak, serius. Saya itu disleksia. Tahu nggak disleksia? Orang yang tidak bisa ingat 2 pertanyaan sekaligus, pasti lupa satunya nanti. Oke, view menurun, ya banyak faktornya. Salah satu mungkin produk yang kita bawakan itu juga berpengaruh. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin akun juga ada kena pelanggaran karena kita nggak sadar pelanggaran kecil itu juga bisa pengaruh traffic kita. Nggak usah jauh-jauh Bang, nonton video gua. Itu habis upload view-nya di bawah 100 semua, tapi saya nggak peduli. Tapi setelah 1 minggu view-nya pada naik semua. Itu benar. Yang ketiga, kalau view masih rendah kayak gituan, coba deh akunnya di bawah live 2 jam, sejam, panasin akun, datangin traffic. Kalau abangnya punya uang, diiklanin aja 10 video 15.000. Kan bisa kan 10 video 15.000 sekarang kan?
Nih, aku ngajarin satu trik sama orang ya. Contoh, ngupload 10 video, iklan 15.000, view-nya kan naik, gak rata kan? Video gak rata kan? Pasti ada yang banyak, ada dikit kan? Nah, yang bikin itu diiklan ulang 10 lagi, 15.000, tapi disertai yang baru. Murah, 15.000 10 video itu situnya 1.500. Tapi kalian dapat engagement, dapat traffic, itu penting. Tapi kalau kalian malas live ya, kalau mau live ya nggak apa-apa. Live itu juga bisa dapat traffic kok. Itu pertama. Yang ketiga, yang keempat, menurut aku ya di bulan Februari ini kan baru masuk nih, Lebaran nih. Nah itu kalian udah baca belum kalender TikTok big campaign-nya? Mulai itu baru kemarin. Big campaign-nya sampai tanggal 13 Maret, sebulan. Bulan Januari sampai pertengahan Februari itu siklus tahunan. Saat kalian distribusi konten sebanyak mungkin, di situ orang kan pada konten semua produk-produk yang mendekati untuk ke Lebaran. Nah sekarang gini, orang-orang udah mempersiapkan video-video yang buat Lebaran. Ingat ya, Indonesia itu mayoritas Muslim loh. Kalau kalian ya bikin konten di tempat yang produk lain ya sorry, trafficnya nanti dulu gitu loh. Dikasih traffic kayak bisa bikin kurma, sarung, jilbab, apalagi sajadah, mukena, apalagi tas, sepatu, baju, gamis yang merempet ke Lebaran ngontennya. Ya kalau abangnya ngontennya yang bukan merempet ke sono ya selesai. Elektronik itu pasti menurun. Habis Lebaran ada satu lagi momen berkalian, itu namanya momen produk. Itu kalian harus bikin dari sekarang. Mau tahu apa? Pinter, ini ibu-ibu udah pinter nih. Karena dia udah pusing nih, beli daftar sekolah anak, beli buku, baju. Nah itu, mulai dari sekarang bikin buku videonya. Bikin dulu. Nggak ada loh video sekarang, bikin sekarang, upload besoknya FYP. Nggak ada, jangan bermimpi. Serius, aku jadi afiliator selama 3 tahun. Video aku yang FYP hari ini upload, hari FYP itu cuma 5 biji dari 12.000 video. 5 biji. Dan video yang upload hari ini, FYP hari ini, view-nya nggak pernah tembus dari 1 juta. Ibarat kata dikarbit banget, dipaksa untuk FYP tapi nggak bisa bertahan lama. Video yang bisa panjang, aku punya satu video itu bertahan 10 bulan non-stop FYP terus, rekaman mandi. Pernah nonton video rekaman mandi gua? Cek. Menghasilkan GMV 7 miliar, komisi sekitar 500 juta. Satu video. View-nya 18.700.000 kalau nggak salah. Satu video. 10 bulan video itu FYP. FYP-nya berapa lama bang? 1 bulan kemudian FYP-nya. Jadi jangan berharap ya, tanam hari ini mau panen nggak ada. Nggak ada kayak gituan. Ya, Mas ya. Ingat, produk penting banget. Itu bisa bikin view kita turun juga. Kalau produknya, bisa kita tahu nih, kalau aku 30 konten sehari, kan kurang lebih ada 25 sampai 28 produk nih. Aku riset, oh produk ini kayaknya nggak bisa diseleksi, kok pindahin semua, nggak gua bawa lagi itu. Karena ini turun nih, nggak bagus nih, nggak bisa lagi nih, ini dibuang-buang, ambil produk yang ada naik. Apalagi produk-produk yang seller nggak support GV Max, lu buang ke tong sampah, seller yang kayak gituan. Sorry ya mas ya, agak kasar dikit. Aku kok saya tanya, bang, bantu gue promosiin barang boleh, nggak apa-apa. Boleh tahu nggak game feedbacknya berapa? Itu yang gue tanyain dulu. Serius, sorry ya, bukan apa. Kalau mas jadi seller nggak ada game feedback, tokomu itu kayak ditaruh di kerak bumi, nggak kelihatan. Terus kita bikin konten mau pakai gimana pun dikerak 1000 orang pun gak ada gunanya. Kenapa? Karena TikTok butuh duit. Itu nggak dipungkiri. Makanya kalau kalian hitung HPP, penting banget budget buat iklan. Itu penting banget. Makanya kemarin aku diundang sama JT. Yang gue tanyakan gak jauh-jauh. Kak, saya mau nanya, budget GMV kamu berapa? Gak berani buka mereka.
Karena kecil, dia buka malu. Perusahaan gede, bukannya gede, kecil gitu loh. Itu yang gue tanyakan. Kalau bilang, tenang Bang Neo, GMV kita unlimited, bersemangat. Mau berapa konten? Ngomong, berapa? 20, oke, gue kerjain. Itu paling penting. Kita juga iklan, masalah kita iklan, dia kalau iklan, ya mati lah kita. Nggak ada gunanya. Itu penting banget. Oke, pertanyaan kedua. Yang kedua nih Bang, terkait untuk verifikasi identitas Bang, KTP Bang. Sekarang kan lagi rame tuh Bang, ada yang bilang satu KTP 4 akun, 5 akun, itu gimana Bang? Ada informasi fixnya Bang? Aku mohon maaf, sampai hari ini aku masih belum tautin KTP, tapi bisa tarik duit, aku nggak tahu. Terus ada teman aku bilang, bisa 2 akun, 1 KTP, ada yang bilang bisa 3 KTP, nggak tahu. Pokoknya kalian coba sendiri aja, ya. Soalnya percuma, aku belum coba, orang bisa tarik duit, ya udah masih biasa aja gitu. Pokoknya coba sampai gue bisa obati 3 akun, udah selesai gitu. Jadi mau berapa akun? 10 ya? 2 akun aja udah kelabakan, apalagi banyak mas. Oke? Terima kasih Bang Neo. Sama-sama. 2 pertanyaan lagi buat teman-teman, kita udahi ya. Baik, 2 pertanyaan lagi dari ibu-ibu 1, dari bapak-bapak 1. Mungkin boleh dari ibu-ibu yang masih bertanya, boleh turunkan tuh tangannya ibu. 1, 2, 3. Boleh mungkin paling belakang mungkin ibu. Bapak sambil duduk ya. Ya. Bang mau tanya, ini apa kan untuk pemula minimal rutinnya 3-5 video ya per hari. Kapan kita bisa brutal seperti Abang? Dan apa sih kalau brutal itu minimal berapa produknya yang dibikinkan video? Kapan boleh brutal? Sebenarnya aku udah bahas di kelas aku di agensi. Udah bahas. Sebenarnya mau brutal kapan? Brutal itu ya saat konten kalian udah merasa kayaknya gue udah oke nih, konten gue udah oke, gue mau naikinnya pelan-pelan. 1, nanti minggu depan 1, nanti minggu depan 1, jangan brek 5 awalnya langsung hajar 20, ya itu cari penyakit namanya. Pokoknya intinya bertahap naiknya sampai akunnya udah siap, kontennya bener-bener udah terima, kontennya nggak ngasal-ngasal lagi, resolusi kontennya udah oke, suara kontennya udah oke, penjelasannya udah oke, berarti kontennya kan udah mulai bagus, penjualan udah mulai naik. Nah situ kamu baru naikin pelan-pelan. Jangan langsung ikutin kita bahaya ini. Makanya aku tuh bukan ngelarang kalian untuk brutal ya teman-teman, enggak. Karena TikTok itu juga nggak pernah ngelarang untuk kalian kayak campur-campur, nggak ada ngelarang. Tapi alangkah baiknya kalian itu fokus di satu niche atau satu kategori. Jujur TikTok tuh nggak pernah ngelarang, tapi ini aku yang kasih tahu alasan aku kenapa ngelarang orang itu kayak campur-campur, karena itu dia belum menguasain satu produk, dia ngafalin yang lain lagi, itu lama gitu loh. Daripada kalian buang-buang waktu, pusing kan? Nih, Abang Neo cerita sedikit ya teman-teman ya. Aku itu ada satu akun khusus jual fashion sepatu. Kasih tahu ya, yang pegang akun seller itu kebanyakan karyawannya. SOP dari bosnya itu gini, ini produk kita boleh kasih ke akun yang satu niche atau yang satu kategori. Kalau kamu ketemu akun yang campur-campur, yang walaupun follower banyak, jangan dikasih. Mau tahu Bang Neo kan akunnya campur-campur nih, itu 70% ditolak sama seller. Tapi saya punya satu akun yang sepatu, aku request sampel 80% diterima. Kenapa? Karena seller lebih suka akun yang mainnya satu kategori, satu niche. Padahal yang kayak kita, kalau kan PIC-nya kan nggak ngerti kan, nggak kenal sama kita, yang kenal kan bosnya. Sampai aku ngomong, lo kenapa nolak gua? Hah? Siapa nolak lo? Gua request sampel, kenapa lo nolak? Enggak, lo cek aja sono tuh. Waduh, PIC gua nggak kenal lo. Nah itu masalahnya. Karena yang pegang akun itu kan kebanyakan PIC bukan bosnya. Bosnya dia nggak kenal. Kalau dia tahu aku walaupun campur-campur pasti dikasih.